Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Selamat datang di UPT Pendidikan dan Pelatihan Kota Lubuk Linggau. Adik-adik sebagai peserta pelatihan dasar CPNS, kali ini akan mendapatkan materi tentang agenda yang ketiga, yaitu agenda habituasi. Nah, agenda habituasi ini itu dibagi 3 mata pelatihan yang ada video pembelajarannya dibagi 3 mata pelatihan. Yang pertama itu konsepsi aktualisasi, kemudian nanti penjelasan aktualisasi, kemudian yang terakhir nanti adalah pembekalan habituasi. Nah, adik-adik, pada video kali ini adik-adik akan mempelajari tentang mata pelatihan yang pertama dari agenda habituasi, yaitu konsepsi aktualisasi. Nah, nanti adik-adik akan menyimak sebuah tayangan. Setelah ini akan ada tayangan tentang konsepsi aktualisasi. Nah, di tayangan itu dijelaskan nanti dasar hukumnya apa, dasar hukum pelaksanaan pelatihan dasar ini apa, kemudian juga nanti dijelaskan berkaitan dengan kurikulum. Kurikulum juga ada sedikit di situ, bahwa seperti ada yang diketahui, kurikulum kita ada 2, yaitu kurikulum pelatihan dasar ini, yaitu kurikulum pembentukan karakter PNS, kemudian kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Nah, habituasi itu termasuk dalam kurikulum yang pertama, yaitu kurikulum pembentukan karakter PNS, di mana habituasi itu ada beberapa mata pelatihan dalam habituasi ini. Dalam agenda habituasi ini ada beberapa mata pelatihan seperti yang saya sebutkan tadi, ya, yang dibuat videonya itu ada 3. Kali ini video pertama yaitu tentang konsepsi aktualisasi. Nanti adik-adik akan menyaksikan di video berikut kira-kira apa sih yang dimaksud dengan aktualisasi, ya. Kemudian ya bagaimana secara merumuskan isu dan sebagainya. Nah, mungkin adik-adik bertanya, kenapa mata pelatihan konsepsi aktualisasi ini diajarkan sebelum adik-adik belajar tentang agenda yang kedua, yaitu agenda aneka atau agenda nilai-nilai dasar profesi PNS. Nah, adik-adik, sebelum adik-adik membahas tentang mempelajari tentang aneka, adik-adik perlu tahu dulu bahwa apa sih gunanya untuk belajar aneka ini, apa gunanya untuk belajar agenda ketiga. Nah, disinilah akan ditekankan dalam persepsi aktualisasi ini. Jadi nanti diharapkan adik-adik setelah adik-adik mempelajari 2 agenda, yaitu agenda aneka dan agenda nilai peran dan kedudukan PNS dalam NKRI, maka adik-adik akan mulai masuk ke agenda aktualisasi. Jadi adik-adik, mata pelatihan konsepsi aktualisasi ini diajarkan di awal dengan harapan nanti adik-adik bisa membuat suatu isu di mana isu itu nanti akan kita diskusikan pada saat pembelajaran penjelasan aktualisasi. Baik adik-adik, selamat menyaksikan tayangan berikut. Dasar hukum penyelenggaraan Latsar CPNS ini adalah Peraturan LAN RI ya, nomor 12 tahun 2018 yang membicarakan tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Nah, kemudian kurikulumnya seperti dalam perlan tersebut terbagi 2, yaitu kurikulum pembentukan karakter PNS dan kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Nah, untuk kurikulum pembentukan karakter PNS itu ada 5 agenda. Yang pertama sikap dan perilaku bela negara, kemudian agenda nilai-nilai dasar PNS, kemudian agenda kedudukan peran dan PNS, kemudian agenda habituasi. Jadi agenda habituasi itu termasuk dalam kurikulum pembentukan sikap dan perilaku. Nah, untuk kurikulum yang kedua, penguatan teknis kompetensi bidang tugas, ini dilaksanakan oleh adik-adik peserta Latsar itu pada saat off kampus kedua. Nanti akan diberikan formulir untuk diisi oleh mentor sebagai atasan langsung sebagai mentor. Kemudian agenda habituasi, kita kembali ke kurikulum pertama tadi. Jadi di agenda habituasi ini
Nanti diharapkan peserta mampu melakukan proses aktualisasi melalui pembiasaan diri sesuai dengan katanya habituasi pembiasaan diri. Itu agenda habituasi. Ada beberapa mata pelatihan untuk agenda habituasi ini. Ya. Yang pertama adalah seperti yang di tayangan yang sekarang, yaitu penjelasan konsepsi aktualisasi 3JP, kemudian penjelasan pembelajaran aktualisasi nanti setelah mempelajari aneka dan agenda kedua, kemudian mulai penyusun rancangan dibimbing oleh coach, selanjutnya evaluasi rancangan atau yang biasa disebut oleh seminar, nanti mentor, coach, dan penguji. Sebelum kalian melakukan aktualisasi, maka ada pembekalan dulu, pembekalan aktualisasi, kemudian off campus untuk melakukan aktualisasi di tempat kerja. Aktualisasi ini itu dilaksanakan 30 hari. Dan kembali lagi ke kampus akan melakukan pembimbingan sebelum melakukan evaluasi aktualisasi. Dan terakhir, evaluasi aktualisasi dalam bentuk seminar. Oke. Ya. Jadi apa yang diharapkan dari pembelajaran agenda aktualisasi ini? Ya. Jadi hasil belajar pada agenda ini, ya, diharapkan nanti peserta mendapatkan pemahaman tentang konsepsi aktualisasi, kemudian mendapatkan pemahaman tentang pembelajaran aktualisasi, yang diharapkan nanti memiliki kemampuan untuk mensintesakan substansi dalam beberapa agenda tadi, 3 agenda, ya, ke dalam rancangan aktualisasi. Nah, pada saat melakukan rancangan aktualisasi, nanti akan mendapat bimbingan dari coach dan mentor. Ya, itu yang diharapkan. Nah, rancangan nanti dievaluasi dalam bentuk seminar, kemudian off campus, kemudian menyusun laporan, kemudian persiapan pembimbingan laporan, dan terakhir nanti akan ada evaluasi aktualisasi dalam bentuk seminar. Sekarang apa sih aktualisasi itu? Nah, jadi kalau kita lihat teori di sini, kita lihat pengertian di sini, maka ada 3 hal yang dilakukan dalam aktualisasi, yaitu bisa merubah teori menjadi praktek, merubah konsep menjadi konstruk, atau ide menjadi suatu kegiatan. Ya, dengan tahapan-tahapan kegiatan aktualisasi, yang pertama adalah menetapkan isu. Setelah isu ditetapkan, membuat rancangan yang dibimbing oleh mentor dan coach, kemudian melakukan evaluasi atau seminar, kemudian mengimplementasikan rancangan yang telah disusun dan diseminarkan. Selama implementasi menyusun laporan, nanti laporan akan dibimbing oleh mentor dan coach, kemudian mempresentasikan laporan dalam evaluasi aktualisasi dalam bentuk seminar. Ya. Nah, yang pertama isu. Jadi isu merupakan pernyataan mengenai suatu isu yang ditulis secara singkat dan jelas. Jadi ada 3 hal. Isu itu singkat dan jelas, ada fokus, intinya apa, dan lokus. Lokus itu berbicara tentang tempatnya di mana. Nah, isu yang baik itu memenuhi kriteria AKPK, yaitu aktual, ada kehalayakan, problematik, dan kelayakan. Apa sih aktual? Aktual itu artinya isu itu benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan. Sedang ada di lingkungan kerja adik-adik. Ya, benar-benar terjadi. Bukan merupakan fiktif. Kemudian kehalayakan, isu itu apakah dia menyangkut orang banyak atau hanya ke seseorang saja. Ya, yang bagus itu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Karena kita sebagai pelayan publik berhubungan dengan orang banyak. Kemudian problematik. Nah, isu problematik asalnya problem, di mana isu itu memiliki dimensi masalah. Jadi untuk rumusannya kita gunakan pernyataan negatif, ya, supaya dia mengandung masalahnya kelihatan. Dan yang terakhir layak, kelayakan. Jadi apakah isu itu memang benar-benar masuk akal dan realistis, ya? Jangan sampai isu itu terlalu seperti mimpi, terlalu tinggi untuk dicarikan solusinya. Kualitas yang baik dari suatu isu itu memenuhi 3 syarat, ada urgency, seriousness, dan growth, ya, atau biasa disingkat USG. Urgensi itu artinya mendesak, urgent. Jadi seberapa mendesakkah isu itu harus dibahas? Ya, apakah isu itu sudah mendesak untuk dicarikan solusinya, untuk ditindaklanjuti? Kemudian seriousness
berbicara tentang seberapa seriusnya isu itu yang harus dibahas. Ya. Kemudian yang terakhir itu growth. Growth itu berbicara tentang dampak. Kalau seandainya isu itu tidak dicarikan solusinya, tidak dicarikan bagaimana cara mengatasinya, kegiatan-kegiatannya, apakah akan berdampak ke selanjutnya, ke waktu-waktu yang akan datang. Nah itu syarat-syarat atau kualitas dari suatu isu. Selamat menggali isu di lingkungan kerja. Nah, adik-adik sudah menyaksikan tayangan tadi. Kalau adik-adik ada pertanyaan, nanti kita akan ketemu di kelas online, kelas daring. Silakan ajukan dan ingat tugasnya adalah adik-adik diminta untuk merumuskan isu yang ada di unit kerja masing-masing, Silakan rumuskan isunya, kemudian nanti kita diskusikan berdasarkan syarat-syarat isu yang sudah ditayangkan tadi, ya. Kira-kira apakah sudah memenuhi unsur USG-nya, ya, apakah memenuhi unsur KPK-nya dan sebagainya. Baik, adik-adik, demikian tayangan untuk konsepsi aktualisasi. Selamat mengerjakan tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.